Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi PPKN, tema 1, subtema 1, yaitu arti dan makna dari lambang negara Garuda Pancasila. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu 1. Siswa dapat menyebutkan makna sila-sila Pancasila dengan benar. 2. Siswa dapat menceritakan contoh perilaku yang sesuai dengan salah satu sila Pancasila dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, sekarang kita akan mulai pembelajaran hari ini. Pertama-tama, Ibu mau tanya, apakah kalian masih ingat dengan lagu Garuda Pancasila? Ayo, coba kita nyanyikan bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa lambang negara kita? Iya, betul sekali. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Burung Garuda dipilih sebagai lambang negara kita untuk melambangkan bahwa negara kita atau bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan kuat. Burung Garuda Pancasila memiliki bulu berwarna emas yang melambangkan keagungan dan kejayaan. Paruh, sayap, ekor, dan cakarnya melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa jumlah buru-burung pada setiap bagian tubuh burung Garuda melambangkan tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan kita? Ayo kita telusuri bersama-sama. Pertama-tama, kita perhatikan bagian sayapnya. Bagian sayapnya memiliki 17 helai bulu yang melambangkan tanggal 17. Pada bagian ekornya melambangkan bulan kemerdekaan kita, yaitu bulan 8, dengan adanya 8 helai bulu. Pada bagian bawah perisai terdapat 19 helai bulu dan bagian lehernya ada 45 helai bulu yang melambangkan tahun kemerdekaan, yaitu tahun 1945. Anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan kepala burung Garuda yang menjadi lambang negara kita? Kepalanya menengok ke sebelah kanan, itu melambangkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bergerak ke arah kebaikan. Nah, anak-anak, coba perhatikan bagian cakarnya. Bagian cakarnya menggenggam pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, sekarang kita coba perhatikan bagian dadanya. Pada bagian dadanya terdapat perisai. Perisai ini melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada bagian perisai terdapat warna merah yang melambangkan keberanian, warna putih yang melambangkan kesucian, dan warna hitam yang melambangkan garis khatulistiwa. Nah, selain warnanya, pada perisai tersebut terdapat juga simbol-simbol dari 5 sila Pancasila, yaitu 1. Simbol bintang. Yang kedua, simbol rantai. Yang ketiga, pohon beringin. Yang keempat, kepala banteng. Dan yang kelima, padi dan kapas. Nah, anak-anak, apa saja makna dari lambang Pancasila tersebut?
Mari kita telusuri sama-sama. Yang pertama, simbol bintang. Lambang perisai hitam dengan sebuah bintang emas di dalamnya mencerminkan sila ke-1 Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang itu dapat diartikan sebagai sebuah cahaya. Makna cahaya tersebut seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya bagi setiap manusia. Sila pertama Pancasila mengajarkan kita untuk mengutamakan kehidupan beragama dan mempercayai Tuhan yang Maha Esa. Contoh sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila di sekolah, yaitu 1. Melakukan kewajiban agama masing-masing di sekolah. Yang kedua, menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama dengan kita. Yang ketiga, tidak mengganggu teman dari agama lain saat beribadah. Yang keempat, saling rukun sesama teman dan guru tanpa membedakan agamanya. Yang kelima, saling mengingatkan untuk melakukan kewajiban agama kepada teman beragama lain. Yang kedua, simbol rantai. Lambang rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil yang mencerminkan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang tersebut menandakan hubungan manusia yang saling membantu satu sama lain. Dalam lambang gelang itu ada gelang berbentuk persegi dan berbentuk lingkaran. Gelang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Nilai yang terdapat dalam lambang ini adalah antar manusia, antar bangsa, harus saling kasih sayang, saling mencintai, tidak semena-mena, tenggang rasa, dan saling menghormati. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila di sekolah, yaitu 1. Menjaga kerukunan dengan sesama teman dan warga sekolah. Yang kedua, menghormati semua teman sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia. Yang ketiga, menghormati bapak ibu guru yang mengajar di sekolah. Yang keempat, saling menolong saat ada warga sekolah yang mengalami kesusahan. Yang kelima, memperhatikan teman yang sedang sakit. Yang ketiga, pohon beringin. Lambang pohon beringin mencerminkan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan pohon Indonesia yang berakar tunggal panjang yang masuk ke dalam tanah sangat dalam yang berukuran besar. Hal ini menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Sementara akar-akar yang menggelantung dari ranting pohon mencerminkan Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan, namun memiliki berbagai latar belakang budaya yang beragam. Nilai yang terkandung adalah saling melindungi, rela berkorban, cinta pada tanah air, sekaligus bangga sebagai bangsa Indonesia dengan budaya bangsanya. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu 1. Tidak membeda-bedakan teman dari manapun asalnya. Yang kedua, menghargai setiap budaya dan ciri khas dari masing-masing daerah di Indonesia. Yang ketiga, bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Yang keempat, bersatu padu dan bekerja sama dengan teman-teman di sekolah. Yang kelima, tidak menimbulkan perselisihan antar warga sekolah. Yang keempat, kepala banteng. Lambang kepala banteng berlatar warna merah, mencerminkan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng adalah hewan yang gemar berkumpul. Hal ini menggambarkan setiap manusia dalam proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah, berkumpul bersama untuk memecahkan suatu persoalan. Nilai yang terkandung antara lain mengutamakan kepentingan negara, gotong royong, musyawarah, mufakat, serta kesantunan dalam menyampaikan pendapat. Contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila di sekolah, yaitu 1. Menghargai pendapat teman yang lain saat mengikuti pelajaran di kelas. Yang kedua, mengikuti diskusi di kelas dengan aktif. Yang ketiga, belajar berani menyampaikan pendapat di kelas.
Yang keempat, menghormati keputusan bersama untuk kepentingan kelas. Yang kelima, melakukan keputusan bersama dengan tanggung jawab. Nomor 5, padi dan kapas. Lambang padi dan kapas mencerminkan sila kelima Pancasila, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas menjadi simbol pangan dan sandang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukannya. Sila ini memberikan semangat dan motivasi para pemimpin serta semua unsur masyarakat demi kemakmuran dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah keadilan, gotong royong, saling tolong-menolong, tanggung jawab, kerja keras, dan kemandirian. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila di sekolah yaitu 1. Menciptakan suasana kekeluargaan di kelas. Yang kedua, bersikap adil dengan semua teman di sekolah. Yang ketiga, melakukan kewajiban di sekolah dengan tanggung jawab. Yang keempat, mengikuti dengan aktif kegiatan kerja bakti di sekolah. Dan yang kelima, bekerja sama untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman kondusif. Nah, anak-anak, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan mengenai arti dan makna dari lambang negara Garuda Pancasila. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.